Oke, on, mic on, tes. Oke, halo, halo Wik, halo Cup. Mungkin yang nonton konten ini bakal ya antara dua orang itu mungkin. Ya mungkin ada orang nyasar beberapa orang, tapi oke, sama-sama, mungkin sama-sama seumuran dan sama-sama satu ketertarikan. Jadi you are part of us. Kita mulai di sini topik ringan ya. Jadi backgroundnya tuh gue sama teman mau ada project yang bikin bisnis, terus bakal dikontenin harian. Tapi di sini skill storytelling gue dan penyampaian gue sangat kurang. Nah di sini ini sebenarnya cuman latihan-latihan aja sih, yang nggak dipikir secara panjang gitu loh, nggak ada editing, ya raw aja udah diupload gitu. Barangkali ada yang nonton, kayak bodo amat sih. Begitu topik yang mau kita bahas hari ini itu soal trust. Trust secara harfiah kita udah tahu kan artinya tuh bahasa Indonesia kepercayaan. Tapi di Indonesia tuh ya arti kepercayaan yang umum sama yang mau kita bahas tuh beda. Kepercayaan yang biasanya dianggap orang Indonesia itu kayak kepercayaan secara agama ya, maksudnya kayak kita, orang bilang kepercayaanmu apa, itu berarti dia tanya agamamu apa. Ya gitulah intinya. Tapi yang mau dibahas di sini tuh kepercayaan bisnis, trust di bisnis, perekonomian dan lain-lain. Kalau kita ngomong soal kepercayaan, ada satu bidang yang ini tuh jadi tulang punggung gitu, jadi fondasi mereka. Iya, hanya kata, bukan, nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada apanya, trustnya. Ya itu bidang monetary, financial. Dulu tuh bidang financial tuh uang yang kita pegang itu kan kertas tuh. Itu kan nggak ada value-nya, nggak kayak emas atau anggap aja emas atau objek-objek lain yang memang ada value-nya ya. Itu kan kertas cuma di print. Jadi kenapa itu bisa berharga? Gue rekap aja buat yang udah tahu, jadi biar nggak terlalu kemana-mana gitu. Jadi dulu tuh pemerintah punya jumlah emas sejumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ketika di masyarakat itu ada uang sejumlah 1 juta, pemerintah juga punya emas sejumlah 1 juta, 1 juta rupiah. Jadi kayak seimbang gitu. Tapi perekonomian berjalan tuh, uang yang sirkulasi di masyarakat tuh banyak. Terus semakin banyak karena proses simpan pinjam, loans, kredit gitu. Jadi otomatis yang di print tuh kayak jadi lebih banyak dan jumlah emas yang dimiliki pemerintah tuh nggak bisa catch up sama jumlah uang yang beredar. Jadi dulu ada backingannya emas. Jadi setiap 100.000 uang kalian yang kalian punya di kantong itu ada emas senilai 100.000 juga di gudang pemerintah yang buat backing uang kalian. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi pure 100% sekarang itu monetary bergantung sama trust. Iya, sebuah kata doang. Dan di sini sama juga. Kadang beberapa waktu kemarin kan viral tuh masalah Gram Rukiah, masalah influenceran ngecam. Jadi kenapa sih kadang kita mikir kita usaha susah terus. Nah ini ada nih, apa itu, jual garam doang doain, yang which is nggak tahu ya, itu nggak bakal berefek, nggak, kita lagi aja lah berdoa. Itu kan nggak bakal berefek tuh ya sama orang, tapi ternyata orang ya udah dia omsetnya gede banget, bahkan termasuk kayak top seller gitu di Shopee. Nggak make sense dong, dia jual barang 10.000 dikemas dijual 150, something must be, itu pasti ada something di sini. Dan ya di barang itu based on trust juga.
Jadi trust tuh perannya sangat kuat di masyarakat. Mungkin ya kita nggak percaya, memang kita nggak percaya sama kayak gitu. Jadi dia nggak dapat trust kita, tapi dia dapat trust banyak orang lain yang mungkin kurang teredukasi atau emang udah lost hope sama mereka, jadi mereka lari ke rupiah. Kita bodoh amat, kita nggak mikir di situ ya, tapi cuma kayak ada satu sistem nih yang bisa ngeboosting hal remeh dan ngedowngrade juga hal yang seharusnya worth it. Misal kalian ada tuh barang worth it banget tapi trustnya di masyarakat udah jelek, jadi kayak itu under value banget. Jadi trust di sini tuh katakanlah barang nih value-nya di sini, karena trust dia tuh bisa kayak over value, harganya segini. Ada juga yang under value karena trust, orang nggak pada percaya. Gini, kita ngomong soal apa ya, trust-trustan gitu. Yang gue punya contohnya itu mobil ya. Dulu tuh merek-merek Cina, dulu kan ya mobil dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa gitu. Terus ada nih merek Cina, untuk masuk ke Indonesia. Orang nggak percaya dong, dulu kan zaman 2010, 2000 ya belasan lah gitu. Itu kan kita tahu sendiri dan kita pasti juga pernah megang kan produk made in China tuh kayak gimana. Yang mana terkenal rusak dan terkenal gampang rusak gitulah, kayak ringkeh. Tapi mereka masuk ke Indonesia berani. Dan ya namanya brand kan beda-beda ya, ada brand yang entry level, ada brand yang medium, dan ini bukan yang brand yang commodity yang murah-murah gitu ya, standar lah. Tapi dia masuk barang yang worth it. Mungkin orang bilang di pasar tuh kayak under value gitu karena fiturnya banyak dan bagus, tapi mereka tuh harganya cuma setengah gitu sama kompetitor mereka. Kita bisa bilang barang ini tuh under value karena sebenarnya value-nya di sini dan dia cuma harga di sini, karena si brand itu mau cari trust aja. Dia mungkin di awal-awal udah nggak laku nggak apa-apa, yang penting fondasi kita di depan jadi bagus. Dan it's worth. Buat orang-orang yang beli under value ini kayak, oh ya anjir keren juga ya, segini dapat fitur ini, dapat fitur ini. Tapi mereka yang udah beli dan yang mungkin dia yang udah beli juga bakal bilang ke teman mereka kalau ini worth it gitu. Ada review juga, jadi ke amplify gitu. Jadi trusted, dan sampai sekarang dia makin menjamur di sini, makin kuat posisi brandingnya. Ya memang bangun trust perlu, dan sebenarnya yang lebih mahal yaitu trust itu mahal harganya di bisnis. Kita juga yang baru-baru ini kan itu tuh kita udah out of topic dari topik sebelumnya yang mau mobilan ya. Kita bahas ke yang lagi rame aja, yang berhubungan sama trust juga. Kemarin tuh soal tarif dari Amerika ke semua rekan-rekan bisnisnya lah. Di sini kan Amerika udah mulai kayak ketar-ketir gitu. Dia sekarang posisi 1 kan, tapi banyak orang yang mikir bahwa ini bakal keselip Cina ya. Oh ya, kita tahu lah barang-barang Cina tuh kayak gimana. Tapi itu dulu guys, itu dulu. Jadi kita mungkin dulu ngebully Cina ya, tapi sekarang tuh Cina tuh udah, ya mungkin dia tuh kayak apa sih namanya ya, MC yang dulu terbully, terus dia training terus dia sekarang jadi punya skill yang OP gitu, bisa develop hal-hal canggih kayak mobil terbang, mobil berenang gitu. Terus tuh dia kayak tiba-tiba datang dengan skill OP, dengan semua bidang yang terdevelop, dan trust orang yang dulunya jelek tuh jadi perlahan memang bagus. Trust di sini tuh poinnya kalau trust dalam skala besar ya, kayak sama negara gini tuh
kita nggak bisa ngerubah dalam satu waktu ya. Itu tuh harus dari bidang ini bagus, korupsinya rendah. Itu tuh semakin diucap semakin naik juga rating trustnya. Dan di situ, dan so far kayak Cina tuh udah ngelakuin itu. Gue ingat banget tuh pas dulu pertama main install Honkai Impact sih, kayak Honkai Impact ya. It's dulu ini gebrakan banget ya, gebrakan banget karena animasinya bagus. Itu zaman berapa ya, 19 atau 19 ya, 2019an. Itu kayak bro, sekarang Cina bisa bikin kayak gini di dunia game dan animasi. Oh man. Dan aku udah nggak main lagi ya, tapi dilihat dari komunitinya, terus semua tuh jadi ke developnya tuh hampir di semua bidang, termasuk manufaktur, termasuk AI kemarin ada DeepSeek yang hampir nggak, mungkin udah banyak orang bilang rival ChatGPT, tapi tetap Selene is number one. Oke, kita nggak, trust itu sebenarnya lebih rumit dan lebih dalam daripada cuman bahasan receh kayak gini. Gue pernah nge-mapping dulu ya, pernah nge-mapping apa aja akar-akarannya dan apa aja yang bisa dikembangin. Tapi mungkin skill gue buat ngasih konten tentang itu kurang. Jadi so far ya oke, ini udah cukup dan good night guys.